Fasilitator Bapak DRSPI Rawi MPD, Ibu Puji Endah Astuti selaku pengajar praktek saya, dan juga Ibu Kepala Sekolah di Negeri 1 Bendosari yakni Ibu Pri Andaryati. Pada kesempatan kali ini saya Madhur Hidayatullah CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang akan melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah saya yakni Ibu Pri Andaryati dalam rangka untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memulai wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Selamat pagi Bu. Pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan anak-anak sepertinya juga sudah masuk dalam kondisi yang kondusif. Ibu, pada kesempatan hari ini karena saya juga mendapatkan tugas dari Lama LMS Guru Indra, jadi saya mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Wawancara kali ini tentang dilema etika yang biasanya di permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Mungkin pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, di mana situasi keputusan yang layak mengenai perilaku harus dibuat, atau rujukan moral, atau situasi di mana seorang dihadapkan pada benar atau salah saat mengambil keputusan. Terima kasih Pak Madhur. Saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin tentang keadaan kita di sekolahan. Memang tidak bisa dipungkiri setiap sekolah itu pasti ada permasalahan-permasalahan, baik pun dari dilema etika dan rujukan moral. Untuk saya sebagai kepala sekolah di sini, saya juga harus melihat, menganalisa permasalahan yang terjadi, berat tidaknya permasalahan yang hubungannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Terus permasalahan itu, dampak dari permasalahan untuk kualitas pendidikan di lembaga yang saat ini itu saya akan memutuskan permasalahan, dilihat dulu permasalahan kayak apa dan siapa saja yang terlibat, baru kita akan musyawarah dulu. Terus yang tidak merugikan semua pihak. Gitu. Berarti prosesnya juga panjang ya Bu ya. Jadi tidak langsung sekolah-sekolahnya langsung mengambil keputusan, dari jenengan menganalisa dulu, kemudian siapanya, nanti bagaimana. Penyelesaian adalah saya musyawarahkan dulu dari berbagai pihak di sekolahan, lalu saya mengambil keputusan sebijak mungkin sehingga tidak merugikan semua pihak. Begitu. Terus selanjutnya Bu, pertanyaan kedua. Bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan atau dilema etika? Begini, dalam pengambilan keputusan kalau ada permasalahan sama-sama benar, baik pun dalam dilema etika atau rujukan moral, otomatis saya akan menelaah dulu permasalahan itu yang berat yang mana dulu. Yang berat didulukan dan segera diselesaikan. Yang berat permasalahan berat, tapi yang kalau agak ringan itu bisa diagendakan atau bagaimana. Jadi dilihat dulu permasalahannya, dianalisa mana yang benar, mana yang salah, itu saya harus tahu dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada, ya. Terus dengan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Baru nanti kita musyawarahkan bersama sehingga itu tadi saya berusaha untuk mengambil kebijakan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan. Sama-sama menguntungkan. Berarti dengan kita ketika dihadapi situasi dilema etika, panjenengan akan telaah dulu, dan nanti skala prioritasnya berdasarkan ini masalah yang harus kita selesaikan, yang ini bisa Yang pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah yang panjenengan tempuh atau prosedur seperti apa yang
baru mengumpulkan fakta-fakta, terus siapa saja yang terlibat, gitu ya. Terus meneliti, paling tidak meneliti itu mana yang benar, mana yang salah harus saya pilah-pilah. Dan seandainya saya mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan dampak-dampak dalam pengambilan keputusan itu. Dampaknya banyak merugikan atau saling menguntungkan di beberapa pihak Pak, dalam pengambilan keputusan itu. Untuk pengambilan keputusan itu saya tidak semena-mena, karena saya kepala sekolah harus langsung seperti punya hak veto, saya tidak mau. Saya walaupun kepala sekolah itu ada juga yang punya hak veto, tapi saya lebih suka dimusyawarahkan secara bersama-sama tanpa meninggalkan sistem kekeluargaan di sekolah kita. Kalau sistem kekeluargaan kita itu di sekolah itu kurang bagus, otomatis nanti dalam pengambilan keputusan itu pasti ada yang dirugikan dan ada yang merasa terintimidasi. nah gitu. Makanya kalau menurut saya pertama adalah sistem kekeluargaan dulu yang kita terapkan. Lalu kalau kita seperti keluarga atau kita itu saling menghormati, saling toleransi antar personil kita, otomatis saya dalam mengambil keputusan itu enak. Begitu. Terima kasih Bu. Secara umum sudah sangat runtut, langkah-langkahnya sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah dihadapi ini Bu? Dalam pengambilan keputusan Ya. Ya itu yang pertama adalah saya akan menciptakan sistem kekeluargaan dulu. Sistem kekeluargaan dulu tanpa ada gap dan sebagainya, itu yang paling efektif dalam menurut saya loh Pak. Ya. Kekeluargaan yang terapkan. Terima kasih. Berarti karena kalau nanti sudah merasa kekeluargaan seperti yang Anda berikan tadi, kita lebih mudah untuk saling toleransi, kemudian nanti bergotong royong menghadapi kemajuan aja kita, penerapan peraturan itu kan enak kalau kita itu kekeluargaan. Karena tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran. Betul, kesadaran akan tanggung jawab, bukan bukan bekerja itu takut karena saya enggak, karena tanggung jawab itu saya mau. Jangan takut ke kepala sekolah, saya mau. Karena tanggung jawab saja. Untuk selanjutnya Bu, Ya. hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu selama menghadapi ada masalah di sini? Tantangannya kira-kira apa? Kalau menurut saya tantangan itu karakter tiap-tiap personil Pak, tiap-tiap guru itu kan tantangan juga. Ya. Kan nggak mungkin orang itu sifatnya sama. Nah, saya harus bisa mempelajari tiap-tiap karakter. Oh, ini wataknya begini, ini harus saya terapkan. Saya harus mengambil yang mana yang terbaik untuk penyelesaian masalah itu. Ini tantangannya itu. Terus apalagi kalau dalam kekeluargaan itu kurang harmonis, itu tantangan yang terberat itu, dalam pengambilan keputusan apapun. Berarti di samping karakter harus mempelajari karakter, yang kedua ya menciptakan kalau misalnya ada situasi tidak harmonis itu Nah ya, itu jadi tetap tantangan. itu pengambilan keputusan nggak bisa saling menguntungkan. Itu menurut saya Pak. Oke. Selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Ada jadwal tertentu atau? Ya ada Pak. Dilihat dulu permasalahannya. Kalau permasalahannya berat, itu akan segera saya laksanakan. Tapi kalau memang itu bisa ditunda, contohnya tentang kinerja kita, itu melalui rapat kerja dan sebagainya, kan merupakan suatu penyelesaian masalah. Oh iya. Di dalam rapat kerja itu tentang mutu kerja kita itu kan bisa diterjebak. Tapi kalau ada tantangan itu permasalahan yang berat, maksudnya itu antar kinerja kita, itu baru saya segera laksanakan. Berarti melalui rapat kerja kita bisa panjenengan biasanya mengelola, dijadwalkan. Iya itu. Ada yang bisa ditunda permasalahan dan ada yang segera diselesaikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini dapat membantu mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan dari sebuah permasalahan? Kalau menurut saya itu tidak condong ke orang satu saya tidak. Semuanya saya perlukan sama. Saya perlukan sama. Walaupun karakter personal itu beda-beda, tapi akan saya perlukan sama. Tidak ada, maksudnya apa ya? Bang Cindy itu apa? Perbedaan. Pilih kasih itu saya tidak mau. Iya, saya tidak mau. Akan saya apa ya? Perlukan sama. Secara keseluruhan semua bawahan panjenengan yang direkrut untuk sama-sama mencari solusi. Nah, untuk kemajuan SD kita ini begitu Pak. Pertanyaan terakhir Bu, Yeah. dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda selama mengambil keputusan selama di sini? Ada suatu permasalahan di dunia etika, kemudian dengan mengambil keputusan, ada pelajaran apa kira-kira selama ini? Selama saya di sini itu yang bisa saya petik adalah yaitu tetap saja kekeluargaan di sini itu bagus banget, sehingga saya enak untuk dalam menerapkan peraturan. Kita sebagai ASN, peraturan kan itu banyak. Jadi di sini kekeluarganya enak banget. Setiap personal itu kita itu saling memahami dan saling mengisi, ya. Nggak ada iri-irian gitu, nggak. Kayaknya begitu. Jadi saya tuh enak gitu dalam pengambilan keputusan yang sesuai ingin harapan. Karena kekompakan dari harmonis di sini harmonis, jadi panjenengan bisa melakukan analisa keputusan bersama-sama. Iya, jadi kan besok sendiri di sini tuh kayak dampak-dampak untuk ketidakharmonisan kan tidak ada. Ya lumrah kalau kita itu ada sedikit aja karena kita itu satu keluarga, tapi kan segera dapat kita selesai. Pasti itu setiap keluarga kan gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih atas waktunya, wawancara yang bisa saya lakukan kepada panjenengan. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang panjenengan berikan kepada saya, sangat luar biasa dan bermanfaat. Sama-sama Pak. Demikian Bapak Ibu, wawancara saya dengan kepala sekolah saya di lembaga tempat saya bertugas, SD Negeri 1 Bundasari, Kecamatan Pujon, yakni kepala sekolah saya Ibu Bian Daryati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Direktur SPI MPD, Ibu Puji Endarti, SPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Mas Budi Hidayatullah, CTP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Bundasari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tawangsari, Kecamatan Pujon, yakni Bapak Eko Susanto, terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi, selamat siang Pak Eko. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eko yang telah meluangkan waktunya untuk mau mengikuti wawancara saya hari ini. Ya. Baik, Pak Eko, terkait wawancara kita hari ini beberapa hal yang saya ingin ditanyakan, yakni terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan universal yang kira-kira nanti oleh Pak Eko biasanya diambil dalam skala lingkungan sekolah. Oke, langsung saja. Ruang lingkupnya lingkungan sekolah. Ya, ruang lingkupnya sekolah sih biasa. Baik, langsung saja Pak Eko. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi membedakan gitu ya? Iya, iya. Oke, jadi gini Mama. Cara kita membedakan itu bujukan moral atau dilema etika itu memang yang pertama kita harus memiliki dasar pengetahuan dulu ya kan. Yang kedua memang ada beberapa uji yang kita lakukan. Yang pertama gini, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita harus melihat, menganalisis permasalahan secara keseluruhan dulu.
siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, apa yang sedang dipermasalahkan, itu penting ya. Ya. Siapa saja, fakta-fakta apa yang terjadi, dan di situ kita juga harus melihat permasalahan ini melanggar hukum atau tidak, ya kan? Melanggar norma etika atau tidak, melanggar kode etik kita sebagai kode etik profesi kita atau tidak, gitu ya. Kalau jawabannya iya, melanggar hukum dan melanggar atau melanggar kode etik, nah maka itu adalah bujukan moral. Artinya itu situasi yang kita hadapi adalah situasi benar dan salah. Nah, mutlak pada situasi ini yang kita putuskan adalah benar, ya kan? Ya. Jadi dalam artian situasi ini kita membedakan yang mana yang benar mana yang salah gitu ya. Nah, tapi ada juga situasi yang di situ ini malah yang sering terjadi masalahnya, tidak bisa termasuk melanggar hukum, ya kan? Tidak melanggar kode etik kita sebagai guru, sebagai profesi ini. Pokoknya situasi ini boleh dibilang sama-sama benar, dua hal yang sama-sama benar dan di situ saling bertentangan. Nah, inilah yang namanya bujukan moral, dilema etika. Jadi sama-sama benar. Misalnya kadang-kala itu contoh kasus saja ini ya, misalnya di suatu kelas, nah telah disepakati, wali murid telah menyepakati sebuah kegiatan yang kegiatan itu menimbulkan kewajiban urunan misalnya ya. Saat yang lain sudah ada satu atau dua wali murid atau dua siswa yang belum bisa melaksanakan kewajibannya, berarti kan ada individu lawan kelompok kan gitu ya. Di satu sisi si sama si anak tadi ya, kita melihat kesulitan ekonominya yang dialami. Nah, di satu sisi yang lain ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh orang banyak tadi. Nah, ini kan dilema etika. Dua-duanya yang kita pertimbangkan tadi, dua-duanya sama-sama benar. Nah, namun pertimbangan yang akan kita buat, keputusan yang akan kita buat adalah berdasarkan hal-hal atau dampak-dampak yang kita tentu yang harus kita analisis. Jadi nggak serta merta kita langsung memutuskan bahwa ini dilema etika, ini bujukan moral, ya berarti ada beberapa rangkaian tahapan, ada prosedur yang harus kita lalui, proses berpikirnya. Iya. Mungkin selanjutnya bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu, berarti ini sudah kita identifikasi bahwa ini merupakan dilema etika gitu Pak Tuna. Nah, setelah kita memastikan bahwa ini yang kita hadapi adalah dilema etika, berarti ya tugas kita adalah menganalisis tadi. Nah, ini siapa yang sedang dipertentangkan tadi kan sudah sama benar ya. Siapa yang benar ini masing-masing dia juga kita harus kita pahami, apakah tadi individu lawan kelompok tadi, apakah ini kesetiaan lawan keadilan tadi. Kadang-kala juga ini juga situasi yang sulit juga, jangka pendek, jangka panjang dan seterusnya. Nah, setelah kita memahami itu semuanya, kita perlu menganalisis faktor resiko, jadi dampaknya bagi kita, bagi lembaga kita, dan seterusnya, jangka pendek, jangka panjang, menengah maupun jangka panjangnya apa, baru kita melakukan pengambilan keputusan. Kadang dalam situasi ini juga kita selain menganalisis konteks permasalahan secara utuh Pak Maksud ya, kita juga perlu mempertimbangkan saran atau musyawarah dengan teman guru kita. Kadang juga kita perlu mengundang wali murid atau komite. Karena anak-anak pun kadang-kala situasi tertentu perlu kita libatkan untuk musyawarah. Apa harapan mereka, apa kendala yang mereka hadapi dan seterusnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tadi itu, ya, misalnya kita wali murid atau bapak ibu guru itu jalan ke semua pihak. Iya. Oke, langkah-langkah dari pengambilan keputusan yang biasa Pak Eko ambil atau lakukan. Oke, kalau langkah-langkah mulai dari mengidentifikasi tadi Bang Tur ya. Setelah mengidentifikasi berarti kita perlu untuk memahami permasalahan secara utuh tadi ya. Kita memahami siapa saja terlibat, apa yang sedang dipertentangkan, dan fakta-fakta yang terjadi dan seterusnya. Kemudian kita perlu juga melakukan beberapa uji tadi untuk memutuskan ini bujukan moral atau dilema etika. Kemudian kita perlu membuat semacam analisis konteks berpikir mengenai apa yang dipertentangkan dan dampaknya, jangka panjang, jangka pendeknya. Baru setelah itu semua, termasuk dalamnya faktor risiko juga ya perlu kita pertimbangkan, baru kita mengambil keputusan. Gitu.
dari langkah-langkah itu Pak, yang kira-kira yang paling efektif, yang dirasa paling efektif? Sebenarnya semuanya efektif, namun ketika suatu permasalahan itu ada kalanya kan itu bisa kita menuntut kita untuk segera mengambil keputusan, misalnya gitu ya. Ini nggak bisa besok nih, harus hari ini kita putuskan. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, yang paling efektif dalam konteks tersebut adalah intuisi kita, Pak. Oh, Apa ya? Kita kan setiap dari kita pasti punya apa itu, ya firasat atau apa ya, feeling lah intinya gitu ya. Intuisi kita termasuk di dalamnya juga faktor kemampuan kita dalam apa istilahnya, daya analisis sekaligus problem solving kita. Kemampuan kita dalam berpikir kritis, ya kan? Menganalisa permasalahan secara luas, kemudian memperoleh informasi dari konteks permasalahan yang sedang kita hadapi, apa sih, bagaimana tadi Pak Matkul ya? Itu menentukan sekali tentang bagaimana keputusan yang akan kita ambil nanti. Semakin baik pemahaman kita terhadap konteks permasalahan, maka semakin baik juga keputusan yang kita ambil, dan semakin sedikit juga resiko atau dampak negatif yang akan terjadi nanti. Itu yang paling efektif. Luar biasa Pak Eko. Di samping semuanya efektif, tapi yang paling efektif yang dirasa paling efektif adalah intuisi. Iya, dari dalam diri kita. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah penanggung jawab. Ya, apapun keputusan yang kita ambil, kita akan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Ya. Yang menjadi tantangan Pak. Tantangan ya, kalau itu dilema etika, kadang itu gini. Pernah kadangkala itu kita kan dihadapkan dengan pihak luar atau pihak ketiga, di mana kita sedang menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan apa ya, mungkin Pak Mahfud juga pernah melihat atau setidaknya mengalami atau melihat situasi seperti ini, di mana masing-masing lembaga kan punya rahasia ya kan, di mana rahasia tersebut misalnya data mengenai keuangan, data mengenai urusan itu, di mana itu tidak bisa kita ungkapkan kepada pihak luar. Ya, kecuali kalau guru, siswa, orang tua, komite itu kan masih biasa. Pihak luar, di mana data tersebut ketika kita ungkapkan akan menimbulkan suatu permasalahan atau kesulitan kita di lain hari gitu. Nah, itu kan tantangan juga. Di satu sisi, ini yang sedang dipertentangkan berarti kan kebenaran lawan apa? Keadilan. Nah, di satu sisi kita dituntut untuk berbicara dengan nilai-nilai moralnya ya. Berbicara dengan sebenarnya, menyampaikan informasi dengan jujur dan seterusnya. Di satu sisi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga apa ya, stabilitas, nama baik atasan kita atau nama baik lembaga kita dan seterusnya, kan ya. Artinya ada dua hal yang bertentangan juga di sini. Tantangan sekali. Pasti dalam hati kita ada dorongan untuk apa ya, kita tidak menyampaikan informasi dengan baik, misalnya gitu ya. Ada rasa bersalah juga kadang di situ. Tapi kan kita menginformasikan yang sebenarnya mungkin akan menimbulkan kesulitan di lain hari kan gitu. Itu tantangan sekali Pak Matkul. Tantangan paling berat kadang pada situasi tersebut. Ini biasanya hubungannya dengan pihak ketiga atau pihak luar. Tantangan lagi ketika kita berhubungan dengan permasalahan dengan antar guru, kemudian antar siswa, atau bahkan siswa dengan wali murid, guru dengan wali murid, itu juga merupakan tantangan. Jelas dua-duanya apa ya, kita pertimbangkan juga dari sisi wali murid, dari sisi guru, orang tua, dan semuanya. Itu tantangan, banyak sekali timbul tantangan di situ ya. Namun sejauh ini kemampuan kita dalam apa istilahnya, terutama komunikasi dan menganalisis konteks permasalahan tadi ya, alhamdulillah tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Jadi semuanya resiko terkecil selalu mampu bisa diambil dengan bermusyawarah tentunya. Adakah jadwal khusus dari Pak Eko untuk melakukan evaluasi pengambilan keputusan? Oh gitu. Sebenarnya kalau di sekolah saya itu seminggu sekali Pak, jadwalnya seminggu sekali sebenarnya. Ada jadwal IHT ya, in-house training, sebenarnya saya tujukan untuk pelatihan guru sebenarnya. Kadang-kadang kita belajar seminggu kali, belajar Canva, terus belajar apa? Belajar IT, belajar kuisis dan seterusnya. Nah, saya selalu mengawali pertemuan itu dengan melakukan refleksi, evaluasi tentang permasalahan yang sedang kita hadapi, gitu ya. Jadi kalau dibilang ada jadwal, ada seminggu sekali, meskipun itu kadang-kala isi data juga. Namun Pak Matkul, ada juga permasalahan yang tidak bisa menunggu seminggu sekali, itu tidak bisa. Ada yang harus menuntut segera diputuskan seperti tadi ya, itu ada. Nah yang model seperti itu ya memang ya itu tadi, faktor utama intuisi kita, kemampuan internal kita dalam menganalisis masalah, kemudian kemampuan komunikasi kita juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, kepada
stakeholder di sekolah yang lain Iya. untuk meminta solusi, bermusyawarah, berkomunikasi, menggali informasi dan seterusnya. Itu sebenarnya. Jadi jadwal sebenarnya ada, namun ada kalanya insidental gitu. tergantung permasalahannya Iya, apa. tergantung tingkat prioritas atau tingkat kemendesakannya juga untuk diambil keputusan gitu. Jadi selama ini Pak Eko bertugas di lembaga sini, ada nggak nanti seseorang atau faktor-faktor lain yang mampu membantu Pak Eko dalam mengambil keputusan? Kalau internal tadi sudah ya, kalau faktor dari luar adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, Dewan Guru yang paling sering saya mintai pendapat. Karena saya menganggap pertama mereka paling memahami situasi yang ada di sekolah ini. Dalam artian mereka lebih lama dari saya. Ya. Tentu lebih paham mengenai situasi lingkungan masyarakat, situasi secara umum. Nah, mereka seringkali saya minta. Dan itu selama ini yang paling efektif juga. Jadi, pertanyaan akhir, ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik? Pembelajaran yang paling penting adalah ini loh. Ternyata kemampuan kita dalam berpikir kritis, kemampuan problem solving kita itu akan sangat menentukan kita dalam mengambil keputusan nantinya. Oleh karena itu sangat layak ketika kita ada pembelajaran kepada murid kita ya kan, keterampilan untuk berpikir kritis, keterampilan untuk pemecahan masalah itu sangat penting sekali. Itu akan membiasakan kita untuk menganalisis konteks permasalahan secara luas, tidak dalam satu